dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai model pertumbuhan populasi satu spesies dengan tundaan waktu diskrit. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, pertama sekali kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Melenika Putri Purba. Halo, perkenalkan nama saya Rama Mandalika. Perkenalkan nama saya John Seti. Dan perkenalkan, nama saya Sinta Hilmi Fusino. Perkenalkan, nama saya Feren Friska Runtunowo. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai model pertumbuhan populasi satu spesies dengan tundaan waktu diskrit. Yang pertama yaitu abstrak. Model pertumbuhan populasi adalah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi. Salah satu model pertumbuhan populasi adalah model pertumbuhan logistik. Dengan menggunakan asumsi kaidah logistik bahwa pada masa tertentu, jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan atau disebut equilibrium. Untuk menganalisis masing-masing titik kesetimbangan, dilakukan proses linearisasi. Proses linearisasi dilakukan di persekitaran titik kesetimbangan dengan menggunakan prosedur perturbasi. Pada proses perturbasi ini, parameter perturbasi yang digunakan sangat kecil, yaitu antara 0 dan 1, sehingga akan mengakibatkan sangat dekat dengan titik kesetimbangan. Pada titik kesetimbangan ini, jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafiknya akan mendekati konstan. Kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Pemodelan matematika merupakan bidang yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia ini menjadi tepat. Sederhananya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Model pertumbuhan populasi adalah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi. Menurut Yuliantri, ada beberapa model pertumbuhan populasi, yaitu yang pertama, model diskrit, kedua model eksponensial, ketiga model pertumbuhan dengan distribusi umur, dan yang keempat model logistik. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pertumbuhan populasi model logistik dengan tundaan waktu diskrit. Waktu tundaan ini menyebabkan penurunan populasi, tetapi untuk selanjutnya terjadi peningkatan, sehingga terjadi osilasi pada pertumbuhan populasi. Penundaan dalam pertumbuhan populasi yang mengikuti model pertumbuhan logistik menyebabkan terjadinya osilasi sehingga mempengaruhi kestabilan di titik kesetimbangan. Secara umum, semakin besar waktu tundaan dalam pertumbuhan populasi menyebabkan ketidakstabilan terhadap pertumbuhan. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka judul paper pemodelan matematika ini adalah model pertumbuhan populasi satu spesies dengan tundaan waktu diskrit. B. Rumusan masalah. Adapun masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan populasi? Yang kedua, bagaimana bentuk model pertumbuhan populasi? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk model tundaan waktu diskrit? C. Tujuan. Berdasarkan rumus masalah, maka tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui tentang pertumbuhan populasi, kedua, untuk mengetahui model pertumbuhan populasi, dan yang ketiga, untuk mengetahui model tundaan waktu diskrit. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang model pertumbuhan populasi dan juga model tundaan diskrit. Model pertumbuhan populasi. Seperti yang kita ketahui, populasi merupakan bentuk kumpulan organisme yang paling sederhana pada suatu komunitas, karena hanya terdiri dari satu spesies saja. Misalnya, kita asumsikan bahwa dalam satu ekosistem terdapat satu spesies dengan persediaan makanan yang cukup. Jika NT menyatakan banyaknya populasi pada saat T dengan T lebih dari sama dengan 0, maka Habermas mendefinisikan bahwa laju pertumbuhan populasi pada interval
sebagai RT sama dengan N dikali T tambah delta T dikurangi NT per delta T dikali NT. Jika besar populasi didekati dengan suatu fungsi kontinu terhadap waktu T yang diasumsikan diferensiabel, maka laju pertumbuhan sesaat dinyatakan dengan berdasarkan persamaan ini, maka yang dimaksud laju pertumbuhan populasi adalah pertumbuhan sesaat RT dikalikan dengan banyaknya populasi NT. Sehingga, dalam persamaan 1A, kita dapati sebagai berikut. Dalam model ini, laju pertumbuhan RT dianggap bergantung kepada populasi saat itu, sehingga RT merupakan fungsi dari NT. Jadi, persamaan 1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat pada slide 1B. Hubungan antara RT dan NT menurut Verkus, Rayl, dan Reed adalah bahwa laju pertumbuhan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan tanpa pengaruh lingkungan, yang notasinya dilambangkan dengan bilangan positif A. Dan efek naiknya, angka kepadatan populasi dilambangkan dengan bilangan positif B, sehingga persamaan 1 menjadi DNT per DT sama dengan NT dikali A kurang B NT. Selanjutnya, model tundaan waktu diskrit. Perubahan populasi di dalam suatu ekosistem tidak selalu mendekati maupun menjauhi kapasitas batas. Hal ini disebabkan individu tidak dapat melahirkan terus-menerus sepanjang hidupnya. Ada beberapa individu yang mampu berkembang biak karena memang belum dewasa. Ada juga individu yang tidak mampu berkembang biak karena mandul. Gejala ini merupakan suatu fenomena di mana suatu individu memerlukan tundaan waktu atau time delay untuk berkembang biak. Menurut Widodo, pada saat populasi melebihi kapasitas batas, angka kematian cenderung lebih besar daripada angka kelahiran, sehingga terjadilah penurunan populasi. Demikian drastisnya penurunan ini, maka menyebabkan populasi turun sampai di bawah kapasitas batas. Berdasarkan persamaan 2, yaitu DNT per DT sama dengan NT dikali A kurang BNT. Laju pertumbuhan populasi bergantung kepada populasi saat itu. Tetapi pada kenyataannya, Purnomo pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa sepanjang waktu pertumbuhan, keadaan lingkungan dapat berubah. Beberapa proses biologi yang melibatkan stadium pertumbuhan, keadaan lingkungan yang berubah akan mengakibatkan pertumbuhan akan mengalami penundaan. Waktu tunda ini menyebabkan penurunan populasi, tetapi kemudian terjadi peningkatan. Dengan demikian, maka akan terjadi osilasi pada pertumbuhan populasi. Model laju pertumbuhan populasi seperti ini disimbolkan oleh NT kurang TD. Dengan TD adalah waktu tundaan atau time delay. Kebergantungan ini mungkin berwujud dari beberapa jumlah individu dewasa, jumlah individu yang mandul, kondisi lingkungan saat itu, dan lain-lain sebagainya. Fenomena ini menurut Haberman tahun 1977 dimodelkan dalam persamaan 1 per NT dikali DNT per DT sama dengan R NT kurang TD. Persamaan ini dinamakan sebagai persamaan diferensial tundaan atau differential equation of delay. Berdasarkan persamaan 2, persamaan logistik model pertumbuhan populasi dengan tundaan waktu dinyatakan DNT per DT sama dengan NT dikali A kurang BNT kurang TD. Secara analitik, model pertumbuhan logistik dengan tundaan waktu sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh solusi numerik dari model pertumbuhan logistik dengan tundaan waktu ini, penyelesaiannya akan digunakan formulasi waktu diskrit. Secara umum, model pertumbuhan populasi satu spesies tanpa tundaan waktu diskrit didefinisikan sebagai atau dengan delta T adalah interval waktu. Selanjutnya, model pertumbuhan populasi logistik tanpa tundaan waktu diskrit dengan R konstan dinyatakan sebagai NT tambah delta T dikurangi NT sama dengan R0 dikali delta T dikali NT, di mana laju pertumbuhan proporsional dengan banyaknya populasi. Sebagai contoh, bahan makanan yang dibatasi, maka laju pertumbuhan akan menurun. Situasi seperti ini
Habermas pada tahun 1977 memodelkan pertumbuhan logistik diskrit dengan tundaan waktu sebagai N T tambah delta T kurang NT sama dengan delta T dikali NT A kurang BN T kurang TD. Dengan pengukuran dilakukan pada setiap interval waktu delta T. Jadi, berdasarkan persamaan 5 ini, apabila TD sama dengan delta T akan diperoleh yang seperti ini. Kita lihat di slide. Untuk menganalisis persamaan 6 ini, diasumsikan bahwa suatu populasi NT bertambah secara teratur setiap tahun, atau delta T sama dengan 1. Jadi, penambahan individu pada area yang diberikan bergantung pada berapa banyak sumber makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut selama tahun sebelumnya. Untuk menyelesaikan persamaan 6, diperlukan syarat awal T sama dengan M kali delta T dan NT sama dengan M delta T sama dengan NM, dengan M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga diperoleh, kita lihat di slide. Dengan demikian, solusi dari persamaan 6 dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan numerik sebagai berikut, yaitu NT tambah delta T kurang NT sama dengan delta T NT A kurang BN T kurang delta T. Oleh karena itu, menjadi T sama dengan M kali delta T dan NT sama dengan N dikali M delta T sama dengan NM, dengan M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka persamaan 7 tadi menjadi NM tambah 1 kurang NM sama dengan NM dikali A delta T kurang B delta T NM kurang 1, di mana M tambah 1 jumlah populasi pada M tambah 1 unit. NM merupakan jumlah populasi pada M unit, dan NM kurang 1 merupakan jumlah populasi pada M kurang 1 unit. Penyederhanaan dari persamaan 7 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu NM tambah 1 kurang NM sama dengan NM dikali alpha kurang beta NM kurang 1, di mana alpha itu adalah alpha dikali delta T dan betanya merupakan B dikali delta T. Untuk menyelesaikan persamaan 9 ini akan dilakukan dengan menggunakan proses linearisasi. Linearisasi dilakukan dengan menggunakan metode perturbasi atau perturbation method. Jadi teman-teman, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Dan saya akan membahas tentang linearisasi model tundaan dengan menggunakan metode perturbasi. Nah, metode perturbasi dikerjakan dengan cara menganalisis regangan atau displacement terhadap populasi keseimbangan. Nah, misalkan NT sama dengan alpha per beta ditambah epsilon N1T itu persamaan ke-10, atau setara dengan NM sama dengan alpha per beta ditambah epsilon YM persamaan ke-11. Nah, dengan regangan terhadap kapasitas batas adalah epsilon N1T sama dengan epsilon YM. Nah, kita asumsikan atau diasumsikan mutlak epsilon YM jauh lebih kecil dari alpha per beta. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 11 ke dalam persamaan 8 menghasilkan alpha per beta ditambah epsilon YM tambah 1 dikurang alpha per beta tambah epsilon YM itu sama dengan alpha per beta tambah epsilon YM dikali alpha kurang beta kali alpha per beta tambah epsilon YM kurang 1. Alpha per beta tambah epsilon YM tambah 1 kurang alpha per beta dikurang epsilon YM sama dengan alpha per beta ditambah epsilon YM dikali dengan alpha kurang beta epsilon YM kurang 1. Epsilon YM tambah 1 dikurang epsilon YM sama dengan alpha per beta ditambah epsilon YM
dikali dengan minus beta epsilon YM dikurang 1. Epsilon dikali dengan YM tambah 1 kurang YM sama dengan minus beta epsilon YM kurang 1 dikali dengan alfa per beta tambah epsilon YM. YM tambah 1 kurang YM sama dengan minus beta epsilon YM kurang 1 dikali dengan alfa per beta tambah epsilon YM. Dihasilkan persamaan ke-12. Karena mutlak epsilon YM jauh lebih kecil dari alfa per beta, maka bentuk tak linear dari min beta YM tambah 1 dikali epsilon YM dapat diabaikan. Sehingga dapat diperoleh persamaan linearisasi YM tambah 1 dikurang YM sama dengan min alfa YM kurang 1. Dihasilkan persamaan 13. Nah, persamaan 13 ini merupakan persamaan diferensi linear orde 2 koefisien konstan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 13, diasumsikan bahwa YM sama dengan R pangkat M. Selanjutnya, nilai R ditentukan dengan mensubstitusikan YM sama dengan R pangkat M ke dalam persamaan 13. Sehingga dari sini dihasilkan R pangkat M tambah 1 dikurang R pangkat M tambah alfa R pangkat M kurang 1 sama dengan 0. Dihasilkan persamaan ke-14. Nah, jika tiap suku pada persamaan ke-14 dibagi dengan R pangkat M kurang 1, maka akan diperoleh persamaan kuadrat untuk R yang dinyatakan dengan R kuadrat dikurang R tambah alfa sama dengan 0, di mana akar-akar dari persamaan kuadrat di atas adalah R1 R2 sama dengan 1 plus minus akar 1 dikurang 4 alfa kurang 2. Itu adalah persamaan yang ke-15. Jadi solusi umum dari persamaan 13 dapat ditulis sebagai berikut. YM sama dengan C1 R1 pangkat M tambah C2 R2 pangkat M. Dihasilkan persamaan. Nah, dari akar-akar R1 dan R2 akan diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, untuk alfa lebih dari 0, alfa kurang dari 1 per 4. Jika alfa lebih dari 0, alfa kurang dari 1 per 4, maka akar-akar dari persamaan 15 adalah R1 lebih dari 0, R1 kurang dari 1. Dan R2 lebih dari 0, R2 kurang dari 1. Apabila diurutkan, akan menghasilkan R1 lebih dari 0, R1 kurang dari R2, R2 lebih dari R1, R2 kurang dari 1, atau 0 kurang dari R1 kurang dari R2 kurang dari 1. Oleh karena itu, dari persamaan 16 diperoleh limit YM sama dengan 0 dengan M menuju tak hingga. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa populasi mendekati kapasitas batas untuk T menuju tak hingga. Karena berlaku untuk setiap syarat awal, maka kapasitas batas stabil. Nah, kemudian untuk alfa lebih dari 1 per 4. Nah, jika alfa lebih dari 1 per 4, maka akar-akar persamaan 15 adalah bilangan kompleks sekawan, yaitu R1 sama dengan 1 tambah I akar 4 alfa kurang 1 per 2, dan R2 sama dengan 1 kurang I akar 4 alfa kurang 1 per 2. Kemudian untuk alfa lebih dari 1 per 4, alfa kurang dari 1. Nah, solusi berisolasi di sekitar titik-titik keseimbangan dan menuju ke 0. Hal ini berarti keseimbangannya juga stabil. Demikian pembahasan dari kami, dan berdasarkan pembahasan dari kami mengenai model pertumbuhan logistik dengan waktu tunda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penundaan dalam pertumbuhan populasi yang mengikuti model pertumbuhan logistik menyebabkan terjadinya osilasi, sehingga mempengaruhi kestabilan di sekitar titik keseimbangan. Nah, secara umum, semakin besar waktu tunda dalam pertumbuhan populasi menyebabkan terjadinya ketidakstabilan terhadap pertumbuhan. Dalam hal ini terjadi ledakan populasi dan juga populasi dapat berkurang sehingga menyebabkan terjadinya kepunahan.
demikian materi dari kami kelompok 2, dan kami berharap materi ini dapat berguna bagi teman-teman yang juga akan menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.